Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ya nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Rabbi salli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita berjumpa kembali bersama saya Muhammad Hamiruddin S. Yang insya Allah pada kesempatan ini kita akan membahas tentang kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tema menjadi generasi pencinta Al-Quran yang toleran. Nah, semoga anak-anak yang soleh dan soleha pada hari ini senantiasa sehat, senantiasa dalam limpahan nikmat berkah, nikmat iman, nikmat Islam, dan tentunya selalu bersemangat menuntut ilmu. Nah, pembahasan kita pada kesempatan ini tentunya punya capaian pembelajaran. Capaian pembelajarannya adalah peserta didik mendalami 6 rukun iman. Yang dimana akan mencakup tujuan pembelajaran. Dengan tujuan pembelajarannya sebagai berikut. Peserta didik mampu menjelaskan makna iman kepada kitab-kitab Allah dengan benar, serta memiliki rasa ingin tahu terhadap sejarah kitab-kitab Allah, dan peserta didik terbiasa membaca Al-Quran setiap hari. Dengan alur tujuan pembelajaran, peserta didik mampu mempelajari dan menjelaskan makna iman kepada kitab-kitab Allah. Kedua, peserta didik dapat menyebutkan nama kitab-kitab yang wajib diimani. Yang ketiga, peserta didik dapat mengetahui sejarah diturunkan kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, peserta didik dapat menjelaskan perbedaan kitab dan suhuf. Dan yang terakhir, yang kelima, peserta didik dapat menjelaskan kemurnian isi Al-Quran dan dalilnya. Sebelum kita mulai, mari kita sama-sama berdoa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Amin ya Rabbal Alamin. Semoga dengan doa yang kita panjatkan tadi bisa melampangkan, Allah memberikan kita ilmu yang bermanfaat sehingga kita bisa menerapkan dan manfaatkan dalam kehidupan kita sehari-hari dan menjadi bekal kita di dunia maupun di akhirat. Selanjutnya, mari kita mulai dengan thalabul ilmi. Siswa-siswi yang budiman, tentu kalian sudah tahu bahwa iman kepada kitab adalah rukun iman yang ketiga dari rukun iman yang 6. Allah menurunkan kitab sebagai petunjuk dan pedoman bagi umat manusia.
Melalui kitab Allah, manusia dapat memahami jalan kebenaran menuju kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Pada materi ini, kalian akan belajar banyak hal tentang iman kepada kitab yang meliputi pengertian iman kepada kitab serta nama-nama kitab Allah. Dengan mempelajari materi ini, diharapkan kalian dapat memahami konsep iman kepada kitab serta secara lengkap sehingga mampu membimbing kalian menuju akhlak yang mulia dalam kehidupan sehari-hari. Coba perhatikan gambar yang ada di slide yang Pak Guru tampilkan. Itu gambar apa? Ya, benar sekali. Itu gambar kamera. Pernahkah kamu bingung cara memakai kamera DSLR ini? Nah, ketika kamu bingung, kamu perlu buku panduan, bukan? Sama halnya seperti hidup kita. Kita memerlukan buku panduan untuk hidup yang benar dan lebih baik. Allah telah memberikan kita buku panduan. Nah, mari simak dengan seksama. Pengertian iman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, untuk menjalankan hidup ini kita memerlukan panduan. Betapa baiknya Allah Subhanahu wa taala, Dia telah menurunkan panduan hidup yang berupa kitab dan menunjuk orang-orang pilihan sebagai rasul untuk menjelaskan isi panduan itu. Sehingga kita menjadi lebih mudah mendapat tutorialnya, bukan? Iman secara bahasa berarti pengakuan atau al-ikrar yang melahirkan sikap menerima atau al-qabul dan tunduk atau al-izyan. Sedangkan secara istilah, iman berarti membenarkan dengan hati, mengikrarkan dengan lisan, dan membuktikan dengan perbuatan. Seseorang dikatakan beriman apabila hatinya menerima dan meyakini keberadaan Allah Subhanahu wa taala, mengikrarkannya dengan membaca 2 kalimat syahadat dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Berarti iman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala artinya percaya dan yakin dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitab-kitab kepada para rasulnya. Tentu selain beriman kepada kitab-kitab Allah yang di dalamnya beriman kepada kitab Al-Quran, berarti meyakini bahwa Al-Quran adalah kalam Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril yang disampaikan secara mutawatir atau bersambung dan berpahala bagi orang yang membacanya. Sedangkan beriman kepada kitab terdahulu berarti meyakini kebenaran semua kitab yang telah diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para rasul terdahulu. Iman kepada kitab terdahulu bukan berarti meyakini semua isi kandungan yang terdapat di dalam, akan tetapi yang dimaksud dengan beriman kepada kitab terdahulu adalah hanya meyakini isi kandungan yang sesuai dengan Al-Quran saja. Meskipun demikian, kandungan yang tidak sesuai dengan Al-Quran tidak berarti salah. Kandungan itu tetap benar, tapi hanya berlaku pada zamannya dan sudah dihapus dengan diturunkannya Al-Quran. Nah, selanjutnya kita akan mulai bahas satu persatu tentang nama kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Ada 4 loh kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan ke dunia. Yang pertama ada Taurat, yang kedua ada Zabur, yang ketiga ada Injil, dan yang keempat ada Al-Qur'anul Karim. Secara rinci kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, kitab Taurat.
Kitab Taurat adalah kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat 44 bahwa kitab Taurat merupakan petunjuk bagi Nabi Musa alaihissalam dan nabi-nabi dari Bani Israel sesudahnya sampai kepada Nabi Isa alaihissalam. Mereka disebut sebagai nabi-nabi yang telah menyerahkan diri kepada Allah dengan penuh keikhlasan. Kitab Taurat diturunkan sebagai pedoman bagi Bani Israel, yang kemudian disebut sebagai bangsa Yahudi. Kitab Taurat hanya digunakan untuk memutuskan perkara orang-orang dari Bani Israel saja, karena kitab ini memang hanya diturunkan bagi mereka. Sepeninggal para nabi dari Bani Israel, kitab Taurat digunakan oleh tokoh-tokoh dan pendeta Yahudi sebagai undang-undang untuk memutuskan berbagai perkara orang-orang Yahudi. Yang kedua, kitab Zabur. Kitab Zabur adalah kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud alaihissalam merupakan salah satu nabi dari Bani Israel juga. Sebagai nabi dari Bani Israel, Nabi Daud menggunakan kitab Taurat untuk memutus berbagai perkara orang-orang Yahudi. Namun, kepada Nabi Daud alaihissalam, Allah Subhanahu wa taala juga menurunkan kitab Zabur. Menurut Imam Qurtubi, sebagaimana dikutip dalam tafsir Quran Kementerian Agama, kitab Zabur tidak berisi hukum-hukum perkara seperti Taurat. Namun, kitab Zabur terdiri dari 150 surah yang berisi nasihat-nasihat, hikmah, pujian, dan sanjungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kitab Injil. Kitab Injil adalah kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Isa alaihissalam. Seperti halnya Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Daud alaihissalam. Nabi Isa juga merupakan nabi dari Bani Israel atau Yahudi. Menurut Quran surah Al-Maidah ayat 46, Allah Subhanahu wa taala menurunkan Injil kepada Nabi Isa untuk menyempurnakan isi Taurat yang telah berakhir masa berlakunya. Dalam hal ini, kitab Injil berfungsi untuk membenarkan kitab Taurat yang mengandung nilai-nilai yang dapat menyelamatkan umatnya dari kesesatan dalam akidah dan amal perbuatan. Seperti tauhid, yakni memberantas syirik dan berhala yang menjadi sumber khurafat dan kebatilan. Kitab Injil juga berisi petunjuk dan pengajaran baru. Salah satunya adalah ajaran yang memberitahukan bahwa akan muncul seorang nabi yang mempunyai sifat-sifat mulia. Syariatnya lebih sempurna dan bersifat universal atau menyeluruh, tidak terbatas oleh waktu dan tempat. Dia adalah nabi penutup dan rasul terakhir, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sebelum kita melangkah ke kitab yang keempat, kita bahas dulu tentang suhuf. Suhuf artinya lembaran-lembaran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Adam, Nabi Syit, dan Nabi Idris. Lembaran-lembaran ini sudah hilang dan tidak diketahui isinya. Namun sebagian isi suhuf-suhuf itu ada yang diberitakan dalam Al-Quran dan hadis. Misalnya ajaran suhuf Nabi Musa alaihissalam dan Ibrahim alaihissalam yang terdapat di dalam Quran surah An-Najm ayat 36-41. Berikut isinya. Yang pertama, seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Yang kedua, manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya. Yang ketiga, perbuatan manusia kelak akan diperlihatkan kepadanya. Yang keempat, perbuatan manusia akan diberi balasan kepadanya dengan balasan yang paling sempurna. Perbedaan kitab dengan suhuf. Yang pertama, isi kitab lebih lengkap daripada isi suhuf. Yang kedua, kitab dibukukan, suhuf masih lembaran. Yang ketiga, kitab berlaku lebih lama daripada suhuf. Yang keempat adalah yang paling spesial untuk kita, yaitu kitab Al-Quran. Kitab Al-Quran ini
merupakan wahyu Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Al-Quran merupakan wahyu Allah terakhir yang membawa kebenaran, mencakup isi dan membenarkan kitab sebelumnya, yakni Taurat, Zabur, dan Injil. Meskipun demikian, Al-Quran memiliki syariat tersendiri yang berbeda dengan kitab-kitab sebelumnya. Syariat yang terdapat di dalam Al-Quran berfungsi menggantikan syariat yang terdapat dalam kitab-kitab sebelumnya. Namun, walaupun masing-masing kitab Allah memiliki syariat yang berbeda, tetapi dasar dan landasan dasarnya sama, yaitu ajaran tentang tauhid atau mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Siswa yang budiman, sebagai seorang mukmin, kita wajib meyakini semua kitab dan suhuf yang disebutkan di dalam Al-Qur'an itu. Namun, kalian harus tahu bahwa ada tradisi dan sejarah yang berbeda-beda antar masing-masing agama yang menyebabkan perbedaan cara pandang terhadap kitab suci masing-masing. Tradisi dan sejarah yang berbeda itu menyebabkan kitab Taurat yang diyakini oleh bangsa Yahudi dan kitab Injil yang diyakini oleh umat Nasrani. Pada saat ini berbeda dengan kitab Taurat dan Injil yang dimaksudkan di dalam Al-Quran. Adapun sebagai umat Islam, kita harus meyakini bahwa Al-Quran merupakan kitab suci terakhir yang diwahyukan kepada Nabi terakhir, yakni Nabi Muhammad SAW. Al-Quran memiliki sejarah yang berbeda dengan kitab-kitab sebelumnya. Al-Quran sudah ditulis sejak awal pewahyuannya. Setelah Nabi Muhammad SAW meninggal, Al-Quran segera dibukukan dengan ketelitian yang sangat ketat. Karena itu, bagi umat Islam, keaslian Al-Quran tetap terjaga. Al-Quran yang dibaca sekarang ini sama persis dengan Al-Quran yang dibaca oleh Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya pada abad 14 yang lalu. Berikut isi kandungan Al-Quran. Yang pertama, akidah, yaitu hal-hal yang berkaitan dengan iman dan ketauhidan. Yang kedua adalah akhlak, yaitu aturan yang berkaitan dengan pembinaan akhlak mulia. Yang ketiga, ibadah, yaitu aturan yang berkaitan dengan tata cara beribadah. Yang keempat, muamalah, yaitu aturan yang berkaitan dengan hubungan antar manusia. Dan yang kelima, tarikh atau sejarah, kisah umat-umat terdahulu. Siswa-siswi yang budiman, kemurnian isi Al-Quran itu sebagaimana di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Inna nahnu nazalna nazikra wa inna lahu lahafidhun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan pasti kami pula yang memeliharanya. Ayat ini memberi jaminan tentang kesucian dan kemurnian Al-Quran selama-lamanya. Quran Surah Al-Hijr ayat ke-9. Sebagaimana dari ayat tersebut, kita bisa menarik kesimpulan bahwa Al-Quran sebagai pedoman umat Islam terjaga keasliannya. Yang kedua, Al-Quran juga terjaga pada hafalan para hafiz. Masya Allah. Yang ketiga, Al-Quran tidak pernah mengalami perubahan, sehingga apa yang kita terima adalah apa yang telah diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW dahulu. Nah, siswa-siswi yang budiman, itulah tadi penyampaian materi tentang meyakini kitab-kitab Allah. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di perjumpaan selanjutnya. Semoga tetap sehat selalu dan jangan lupa kerjakan tugasnya. Wallahu a'lam bishawab. Pak Guru pohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.